Polisi mengumumkan hasil identifikasi dua kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik mengidentifikasi kantong jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan tinggi badan 158 hingga 168 cm. Polisi mengungkap kerangka tersebut atas nama Reno Syahputra dan Muhammad Farhan. Mereka sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa yang terjadi bulan Agustus lalu. Dan dua, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamidi. Terima kasih. Identifikasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka dari dua orang yang sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa bulan Agustus lalu. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rizky Solehudin, Sutrisno, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polri menyerahkan jenazah korban hilang Farhan dan Reno kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman usai. Dan pada hari ini juga kami menyerahkan dua jenazah kepada penyidik Polda Metro Jaya. Polri secara resmi menyerahkan jenazah Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo kepada pihak keluarga. Proses penyerahan dilakukan secara berjenjang dari RS Bayangkara Polri Kramat Jati ke Polda Metro Jaya sebelum diserahkan langsung kepada keluarga masing-masing. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga kedua korban. Hasil identifikasi memastikan kantong jenazah nomor 0080 teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo. Sementara kantong nomor 0081 sebagai Muhammad Farhan Hamid. Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Ya, untuk penyelidikannya kepolisian maksimal sih menurut saya maksimal sekali. Jadi saya benar-benar berterima kasih atas kinerjanya kepolisian. Cuman kalau dari pihak keluarga kami untuk ditanyakan selanjutnya apakah puas atau bagaimana, kita masih keadaan berduka. Jadi belum tahu nih ya langkah selanjutnya gimana, apalagi yang tadi yang saya bilang. Dan hasil akhirnya ternyata adalah sebuah kerangka, itu cukup menyakitkan. Makanya kalau tadi masih berterima kasih dengan orang-orang yang disebut, kalau saya sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga yang tetap bertahan sampai pada hari ini, dan juga rekan-rekan yang terus membicarakan berita kehilangan orang ini. Sebelumnya Polri mengonfirmasi hasil tes DNA terhadap dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil identifikasi, keduanya dipastikan merupakan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Mereka merupakan warga Jakarta Utara yang dilaporkan hilang setelah kerusuhan di akhir Agustus 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang ayah di Padang Pariaman tega mencabuli anak sambungnya puluhan kali sejak 3 tahun lalu. Aksi bejat itu sudah dilakukan semenjak korban berusia 11 tahun. Seorang ayah di Padang Pariaman, Sumatera Barat tega mencabuli anak sambungnya puluhan kali. Pelaku berinisial J, usia 52 tahun, ditangkap tim opsenal gabungan Polres Padang Pariaman bersama Polda Sumatera Barat di sebuah warung di Pasaraya, Kota Padang. Aksi bejat pelaku sudah dilakukan sejak korban berumur 11 tahun hingga kini berumur 14 tahun. Selama 3 tahun, korban tidak berani menceritakan ke orang lain karena selalu diancam dibunuh oleh pelaku. Pembunuhan terhadap anak usia 14 tahun yang dilakukan oleh ayah tirinya.
Persetubuhan ini telah dilakukan berkali-kali sejak si anak usia 11 tahun. Kemudian penyidik segera melakukan serangkaian penyelidikan dan diketahui keberadaan pelaku di wilayah hukum Kota Padang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan limbah industri di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran ini diduga akibat hubungan arus pendek listrik di salah satu ruangan. Lari, jangan korban. Waduh, atas dan atasnya. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara, membakar gudang pabrik pengolahan limbah industri di Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mas, sampean mobilnya mas. Banyaknya material yang mudah terbakar berupa limbah cair dan kimia, serta kuatnya hembusan angin membuat api dengan cepat merambah dan menghanguskan isi bangunan di dalamnya. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik di salah satu ruangan dan merambat ke gudang limbah berisi cairan. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Pada saat itu sedang beroperasi, pabrik sedang beroperasi. Nah, pabrik ini bergerak di bidang pengolahan limbah, begitu ya. Dugaan sementara? Dugaan sementara itu konsleting listrik. Dari ruang apa? Dari ruang produksi. Dari ruang produksi. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Guna mengetahui pasti penyebab kebakaran, kasusnya kini ditangani petugas kepolisian Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, antrian panjang mobil sampah di tempat pemrosesan akhir sampah di Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat terjadi dikarenakan sejumlah alat berat di lokasi TPA rusak. Ini dikeluhkan maksud kami oleh para supir mobil sampah karena dalam sehari hanya bisa membuang sampah 1 kali. Bahkan tidak sedikit mobil berisi sampah harus dibawa pulang untuk menunggu antrean. Antrian panjang mobil sampah di TPA Sampah Cikolotok, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta terjadi pada hari Jumat ini. Mobil bak terbuka dan dump truk pengangkut sampah mengantre panjang. Antrean ini terjadi karena 4 alat berat untuk mengeruk dan memindahkan serta mendorong sampah rusak dan hanya tersisa 1 alat berat, sehingga sampah di TPA Cikolotok ini menggunung karena proses penggeseran dan perataan sampah terhambat. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan oleh para sopir mobil sampah. Selain harus mengantre berjam-jam, mereka juga hanya bisa membuang sampah 1 kali dalam sehari. Karena jika normal, pembuangan sampah bisa dilakukan hingga 2 kali. Bahkan tidak sedikit para sopir membawa mobil berisi sampah pulang ke rumahnya untuk menunggu antrean. Ya ini alat berat kalau rusak kan otomatis nggak bisa bongkar. Jadi kalau bongkar kita kan ke jalan semua ketutup. Ya prosesnya juga lama lah, bongkarnya juga. Ini sejak kapan ya? Udah ada lah seminggu yang lalu kayaknya terus. Udah normal-normal. Kalau alat di lokasi itu ada, cuman ada beberapa yang emang udah usang, udah rusak. Perlu untuk di-upgrade karena 1 alat itu tidak cukup untuk memenuhi sekitar 250 ton sampah per hari itu kita kesusahan. Nah, kalau misalkan ini bisa diselesaikan permasalahan alatnya, mungkin kinerja kita akan lebih cepat juga. Antrean mobil sampah di TPA Cikolotok, Purwakarta ini sudah terjadi sejak sekitar 1 pekan terakhir. Pihak lingkungan hidup Purwakarta juga telah mengajukan penggantian alat berat ke Bupati. Sampah yang dibuang di TPA Cikolotok sebanyak 250 ton dalam sehari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.
Petugas gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur melakukan operasi pemberantasan narkotika di wilayah Kelurahan Pelita. Puluhan warga ditangkap dan 43 orang yang diperiksa dan 42 orang dinyatakan positif mengkonsumsi sabu. Pegang. Tunggu situ. Penindakan ini merupakan bagian dari operasi pemulihan kampung rawan narkoba yang disebut Bersih Narkoba. Sedikitnya 3 kg sabu disita, sementara Polresta Samarinda mengungkap 7 kg dari jaringan yang diduga berkaitan. Diam. Sementara itu, petugas gabungan juga melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil operasi sepekan ini, petugas tangkap 59 orang serta barang bukti 35 kg sabu, 985 butir ekstasi, dan 178 cartridge vape mengandung narkotika. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak, menyebutkan di lokasi ini pihaknya membakar 3 barak narkoba. Para pengedar narkoba juga mempersiapkan keamanan dengan menggunakan alat komunikasi HT serta mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 prajurit TNI ditahan usai diduga menganiaya juniornya saat bertugas di barak Yon Arhanud 4 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Meski telah ditahan, ketiga prajurit TNI tersebut masih berstatus sebagai saksi. Pasca penganiayaan yang dilakukan oleh 3 prajurit TNI terhadap Prada Hairul Muhammad Nail hingga meninggal dunia, kini memasuki tahap baru. Ketiganya kini telah diperiksa dan ditahan oleh tim penyidik polisi militer Kodam atau Pomdam 14 Hasanuddin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ketiga terduga pelaku tersebut merupakan senior korban berinisial Prada AG, Prada WE, dan Prada FL. Meski 3 prajurit ini telah ditahan, diduga telah melakukan tindakan fisik berlebihan kepada juniornya, namun tetap menunggu hasil dari penyidik Pomdam. Ini sekarang masih terus dikembangkan proses penyidikannya oleh Pomdam. Sampai sekarang masih diperiksa secara mendalam 3 orang. Ya, 3 orang ini diduga melakukan perbuatan yang ada unsur pidananya. Namun kita masih menunggu bagaimana hasil akhir dari Pomdam. Sementara baru 3 orang sudah diperiksa secara mendalam. Tak hanya itu, pihaknya juga masih menunggu hasil dari penyelidikan dari Pomdam sendiri. Apakah ada terduga pelaku lain dan 3 prajurit yang saat ini telah ditahan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan.